Can? Kesian sasarangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Kira kompak Sampurasun. Amin. Alhamdulillah kompak. Meski ada sarapan ya Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama salam hormat yang sama-sama kita hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Garut yang kebetulan pada sesi hari ini beliau dengan Pak Imam Korbit SDMO Diklat ada di ruangan sebelah karena kita menyelenggarakan dua kegiatan bersamaan. Kemudian yang saya hormati Pak Yusuf Firdaus yang tadi juga sudah memperkenalkan kemudian menyampaikan banyak sekali arahan yang bisa Bapak Ibu pedomani. Koordinat Hukum dan Penyelesaian Sengketa ya Pak Yusuf, kemudian Pak Ipul Purnama yang barusan juga sudah memberikan arahan untuk bisa Bapak Ibu pedomani, koordinator divisi PP Datin ya. Kemudian tentu saja narasumber kita hari ini, saya takut salah, Pak Yandian Agus Supianto, Pranata Humas Ahli Muda dari Diskominfo. Pak Yandian, kebetulan Bawaslu ini kita sudah ada MOU kerjasama dengan Kominfo ya, Kementerian langsung terkait dengan penanganan konten negatif pada pemilu 2024. Kemudian selanjutnya ada juga PKS, perjanjian kerjasama di dua hal. Yang pertama tentang penanganan konten negatif, yang kedua soal literasi digital kepemiluan. Mudah-mudahan karena di tingkat pusat kita sudah melakukan kerjasama, nanti kedepannya Bawaslu Garut juga bisa bersinergi ya Pak terkait dengan pengawasan pemilu di Kabupaten Garut. Selanjutnya yang saya hormati Pak Korsek, Pak Iwan yang hari ini tidak bisa membersamai kita, Bapak Ibu sahabat semuanya. Beliau sedang melakukan ujian ya, PPJ katanya. Salam untuk Bapak Ibu semuanya. Rasa-rasanya Bapak Ibu pasti lebih intens ya, grup juga rame. Laporan betul dan lain sebagainya monitor berarti masih semangat meski uang sekre belum masuk ya. Kalau kopi masih ada di depan meja, gula, pete dan lain sebagainya masih aman, berarti masih aman kerja-kerja Bapak Ibu. Betul ya? Kemudian tentu saja di sini ada Kang Rudi juga yang kemarin sudah dilantik menjadi Kasubag Pengawasan yang hari ini menjadi penanggung jawab kegiatan yang berlangsung beserta teman-teman staf ya. Ada Kang Yedi, Mas Said, Mbak Teh Karina, Teh Rianti, Mas Ari, Kang Ari dan teman-teman yang mungkin di ruangan sebelah. Terima kasih banyak untuk kerja-kerja sahabat-sahabat semua sampai agenda hari ini bisa terlaksana. Bapak Ibu sahabat-sahabat semua, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Pak Yusuf. Nepangkeun saya lama-lama seropah ya. Kelihatan dari nama ya orang Garut asli harusnya pakai F, tapi ini Mas Ropah, berarti orang Sunda ya. Kawit dari Cihurip, ayah Panwas Cihurip. Ya pasti ya. Ya, yang sebelumnya dalam konteks pengawasan pemilu saya juga pernah mempunyai pengalaman kemarin, tapi di luar Kabupaten Garut. Nah hari ini sampai nanti 5 tahun ke depan, khususnya dengan Bapak Ibu sampai nanti pemilu dan mudah-mudahan sampai pilkada selesai, kita bisa bersinergi ya untuk mewujudkan pemilu di Kabupaten Garut ini sukses dengan pengawasan yang berkualitas. Mohon kerjasama ke depannya dari kami berlima kepada Bapak, Ibu, sahabat-sahabat Panwas semua. Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan hari ini ada beberapa poin yang penting untuk saya sampaikan. Yang pertama, kita atau Bawaslu ini diamanahi oleh Perbawaslu 15 tahun 2022. Perbawaslu 15 tahun 2022 mengatur Bawaslu dalam melakukan mekanisme pembinaan kemudian pengawasan untuk kinerja pengawas pemilu. Nah dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Garut melakukan pembinaan kepada Panwascam se-Kabupaten Garut yang digawangi tentu saja oleh SDMO Diklat ya, karena seluruh pendidikan dan pelatihan itu terkonsentrasi ada di Diklat yang digawangi oleh Pak Imam hari ini. Dalam konteks hari ini pembinaan itu bisa dilakukan salah satunya oleh apa? Ya oleh peningkatan kapasitas jajaran pengawas pemilu, kemudian yang kedua pengawasan kinerja, dan yang ketiga tentu saja
penanganan pelanggaran terhadap kinerja pengawas pemilu. Itu pembinaan yang bisa dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Selanjutnya, kalau pengawasannya bisa dilakukan melalui evaluasi, pemantauan, kemudian supervisi, dan tentu saja inspeksi mendadak. Nah, pada hari ini kami dalam konteks pembinaan melakukan peningkatan kapasitas. Kenapa perlu melakukan peningkatan kapasitas Bawaslu Garut terhadap Panwas Kecamatan Sekejawatan, terhadap Panwas Kabupaten Garut? Karena tentu saja para penyusun perbawaslu ini tentu sudah mempertimbangkan. Tadi kalau kata Pak Yusuf menyampaikan situasi hari ini tuh semakin berat untuk kita hadapi, tahapan semakin kencang, kemudian di lapangan juga semakin dinamis, tantangan juga semakin beragam. Maka untuk mengimbanginya, teman-teman, sahabat-sahabat semua perlu di-upgrade. Di-upgrade apanya? Di-upgrade tentang kapasitasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peningkatan kapasitas ini tadi sudah saya sampaikan dilakukan dalam 2 kelas. Kelas yang pertama itu diisi untuk peningkatan kesekretariatan atau SDM. Nah, yang kedua di forum ini terkait dengan peningkatan kehumasan. Kenapa harus peningkatan kehumasan? Padahal kami, mungkinnya ini Bapak Ibu, kami ini adalah divisi PPPS ya, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Kalau tadi Pak Yusuf cerita kami sudah mendapatkan pelatihan mediator, bla 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 dan sebagainya. Lalu kenapa kami PPPS, divisi yang membidangi di luar kehumasan, harus mendapatkan peningkatan kapasitas kehumasan? Ada yang bisa menjawab? Rupanya nanti mungkin ya di diskusi. Kenapa kira-kira demikian? Karena Bapak, Ibu, sahabat semuanya, humas ini adalah wajah lembaga. Ya, saya ulang lagi, humas ini adalah wajah kelembagaan. Maka setiap jajaran pengawas pemilu pun begitu pula dengan sekretariat, semuanya adalah agen kehumasan. Semua mempunyai tanggung jawab yang sama dalam mewajahkan Bawaslu, mencitrakan Bawaslu yang positif terhadap halayak. Tidak hanya divisi yang mengampu kehumasan, tapi seluruhnya, saya ulang lagi, seluruh jajaran pengawas pemilu adalah agen kehumasan. Semua mempunyai tanggung jawab yang sama. Sepakat ya? Sepakat? Nah, alhamdulillah. Lalu melalui cara apa kita bisa mewajahkan atau mencitrakan Bawaslu dengan positif? Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ada SK Pedoman 0083 terkait dengan pengelolaan media sosial. Ada SK Pedoman 0090 terkait pengelolaan media massa. Ada yang lebih spesifik, yaitu SE ya, surat edaran terkait pengelolaan kehumasan di tingkat Panwascam untuk menghadapi pemilu 2024. Semua bisa dipedomani. Nanti kalau Ibu Bapak karena misal kemarin, saya tidak fokus di kehumasan, jadi saya tidak merasa penting untuk mengetahui itu semua. Itu salah besar. Kita hierarkis, satu komando, satu instruksi di Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Sudah sangat jelas kerja-kerja kita kerja kolektif kolegial, maka apapun juga harus saling tahu, harus saling paham. Kerja satu divisi dengan divisi lainnya. Begitupun dengan kehumasan. Nanti untuk tadi SK, SE dan yang lainnya jika belum memiliki, sudah pada punya? Nah, boleh berkontak ke saya atau ke Kang Rudi, ke Kang Yedi, ke Teh Karina untuk di P2H. Begitupun ke para pimpinan yang lain, silakan saja untuk mengakses itu semua. Itu yang kedua Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga, selain itu, meski tadi ya kita berbicara soal tugas dan fungsi kita, secara detail di Polhuk diatur di pasal 47 sampai pasal 55. Tapi di sisi itu di Undang-Undang 7 khususnya pasal 93 huruf B sudah sangat jelas kalau kerja kita ini kerja pencegahan dan kerja penindakan. Pada konteks kerja pencegahan kita mempunyai pedoman SK 127, perubahan dari SK 274 terkait SK pedoman pencegahan. Nah, SK pencegahan menyebutkan bahwa bentuk-bentuk pencegahan itu salah satunya adalah publikasi. Publikasi inilah domain atau ranah-ranahnya kehumasan yang tadi menjadi tugas Ibu Bapak semua. Jadi Bapak Ibu, bagaimana orang publik halayak bisa tahu
kalau Bawaslu bekerja, kalau tidak terinfokan? Bagaimana publik, halayak, masyarakat tahu, percaya kepada Bawaslu? Kalau misalnya masyarakat bertanya, Bawaslu tidak menjawab. Bagaimana publik bisa menggantungkan harapan pemilu yang damai kepada Bawaslu kalau Bawaslunya tidak dekat dengan publik itu sendiri? Jadi domain itulah kerja-kerja kehumasan. Karena kerja-kerja kehumasan ini tidak remeh-temeh, berat, seperti ringan, ya seperti cukup upload dan lain sebagainya, seperti ringan kelihatannya. Tapi kalau didalami itu pun berat. Maka oleh karena itu hari ini kita menghadirkan nih expertnya Pak Yanyan dan tim dari Diskominfo untuk menyampaikan atau mengupgrade kapasitas Bapak Ibu semua yang mudah-mudahan nanti bisa dibawa, bisa menjadi bekal untuk diaplikasikan di ranah pengabdian di kecamatannya masing-masing. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon ikuti kegiatan ini sampai selesai. Jangan sampai tadi saya lihat beberapa status Pak Yusuf, Pak Ibu ada yang statusnya mulung-lingus apa gitu kan. Pagi-pagi sekali berarti kan Bapak Ibu berangkat ke sini. Jadi jangan disia-siakan perjalanannya dengan tangan kosong. Nanti pulang dari sini harus membawa bekal ilmu yang baru, keterampilan yang baru untuk nanti diterapkan di masing-masing kecamatan. Baik, dengan mengucap bismillah, dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pelatihan kesekretariatan Panwascam se-Kabupaten Garut yang kita laksanakan di tanggal 8 September tahun 2023 secara ini kita resmi buka. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.